sholat husuk yang bukan sekedar konsentrasi dan fokus, hingga sholat ini menjadi pengalaman mi'raj bagi diri kita. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Sholat yang seperti ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Di antara kalimat panggilan adzan, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas sholah, marilah sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Sholat yang menuju kemenangan ini harus memahami la haula wala quwata illa billah. Sholat yang menuju kemenangan ini harus khusyuk. Untuk khusyuk ini lewat jalan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini dimulai dari baca diri, membaca diri sendiri. Saya mulai dari kuku. Pada kuku ini tidak ada daya upaya diri kita, kekuatan diri kita untuk menumbuhkan, mengatur, menguasai baik itu warnanya, pertumbuhannya, bentuknya, semuanya tidak ada dari diri kita. La haula wala quwata, tidak ada daya, upaya dan kekuatan untuk menumbuhkan, mengatur, menguasai pada kuku ini illa billah, kecuali oleh Allah, tidak sama sekali oleh diri. Dari lahir hingga saat ini pertumbuhan kuku ini semuanya oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Hal ini bukan hanya pada kuku, termasuk gerak diamnya tubuh, pikiran dan perasaan hati. Semuanya ini bertumbuh begitu saja, ada begitu saja, semuanya la haula. Tidak ada daya dari kita, dari diri kita untuk pertumbuhan tubuh ini, pemikiran ini dan perasaan ini. Semuanya la haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali semuanya ini adalah oleh Allah itu sendiri. Di saat timbul niat untuk mengerjakan sholat, niat ini timbul begitu saja. Keinginan, kemauan untuk sholat ini timbul begitu saja. Tidak ada daya upaya dari diri, tidak ada kekuatan dari diri. Begitu saja niat untuk mengerjakan sholat ini timbul. Jadi timbulnya niat atau keinginan, kemauan untuk mengerjakan sholat ini tidak ada daya dan tidak ada kekuatan dari diri kita illa billah, kecuali oleh Allah. Niat saja ini tidak ada dari diri kita, semuanya ini dari Allah. Setelah bersesuci dari hadas baik kecil ataupun besar, lalu kita mengerjakan sholat. Dimulai dari niat usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan au makmuman au imaman lillahi ta'ala. Di setiap niat itu diakhiri lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi sholat ini tidak ada dari diri kita sendiri, semuanya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena diri sendiri. Jadi sholat ini tidak dari diri kita sendiri, tapi dari Allah. Baik itu gerak diamnya tubuh, ucapan, akal pikiran dan perasaan hati, semuanya itu tidak ada karena diri, tapi karena Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Niat ini tempatnya di hati. Niat qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu qasdus syai'i, bermaksud sesuatu, muqtaronan bi fi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu bukan kalamul lisan atau bukan kalamul kolbi, bukan ucapan mulut dan bukan ucapan hati, tapi qasdus syai'i, bermaksud sesuatu. Jadi niat di dalam sholat
itu cukup bermaksud untuk mengerjakan sholat, itu sudah cukup. Bukan kalamul qalbi, bukan perkataan hati dan bukan perkataan mulut, tapi bermaksud sesuatu, itulah niat. Menurut Imam Syafi'i, niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya, itulah niat. Bersamaan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, bersamaan dengan ini niat di hati. Niat itu bermaksud bersamaan dengan mengangkatnya tangan dan mulut mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Niat di hati bermaksud untuk mengerjakan sholat, baik itu wajib ataupun sunat. Niat itu bukan ucapan lisan ataupun bukan ucapan hati, tapi bermaksud untuk mengerjakan sholat, itulah niat. Dan diakhiri lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena diri yang mampu, yang bisa, atau bukan karena surga neraka, takut dosa dan ingin pahala, atau karena agar rezekinya lancar, bukan karena itu, tapi lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau ada yang memakai billahi ta'ala dengan Allah ta'ala, ini juga tidak apa-apa. Di saat mengangkat tangan, ini ujung jari ini menghadap kiblat, telapak tangan juga menghadap kiblat, dan ibu jari jempol ini lurus dengan daun telinga yang paling bawah seperti ini. Allahu Akbar, seperti ini, menandakan atau simbolnya bahwa diri ini betul-betul pasrah, memasrahkan diri, kepasrahan totalitas kepada Allah. Seperti halnya di saat diri ini pasrah karena sudah ditodong oleh senjata, mengangkat tangan, ini namanya pasrah. Terserah mau diapakan saja, sama halnya seperti itu. Jadi di saat mengangkat tangan di dalam sholat Allahu Akbar, ini betul-betul pasrah dengan kepasrahan totalitas. Allahu Akbar, karena Allah yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat indah, yang betul-betul sangat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahu Akbar. Pernyataan ini diikuti dengan mengangkat tangan dengan kepasrahan totalitas, karena memang Allah itu adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang sangat luar biasa. Siang malam nafas ini, nyawa ini keluar masuk lewat hidung, walaupun diri ini dalam kondisi tertidur. Allah memang betul-betul luar biasa. Di saat bisa melihat video ini adalah keagungan Allah, keindahan Allah, kasih sayangnya Allah. Begitulah Allahu Akbar. Bisa melihat video ini, bisa mendengarkan video ini, dan bisa memahami video ini bagian dari Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang sangat luar biasa sekali, yang menggerakkan tangan ini, kehendak untuk sholat ini, hingga ucapan kalimat Allahu Akbar, memuji Allah, ini adalah kebesaran Allah. Diri ini tidak mempunyai kemampuan, kehebatan apa-apa. Begitulah kepasrahan diri, pasrah secara totalitas dengan mengangkat tangan dan ucapan kalimat Allahu Akbar. Jadi sholat ini adalah zikir, sholat ini adalah memuji Allah, Allahu Akbar. Seluruh bacaan dan seluruh gerakan di dalam sholat adalah memuji Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira, semuanya isinya adalah memuji Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, semuanya adalah memuji Allah. Hidup matiku lillahi, karena Allah, ini juga adalah memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah memuji Allah. Dengan nama Allah, bersama nama Allah yang pengasih, yang penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ini semua adalah pujian. Bacaan yang wajib di sholat ini adalah surat Al-Fatihah. Ini semua isinya adalah pujian. Dan
surat-surat pendek terserah, seperti halnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini isinya semuanya adalah memuji Allah. Allahu akbar, subhana rabbiyal adimi, ini juga memuji Allah. Maha suci Allah al-adimi, yang agung. Subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, semuanya adalah pujian bagi Allah. Sami Allahu, Allah mendengar, liman terhadap orang, hamidah yang memuji. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar terhadap orang yang memuji. Karena seluruh sholat dari awal sampai akhir ini adalah memuji Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, semuanya adalah pujian, memuji Allah. Tidak ada satupun yang memuji diri kita sendiri, tapi memuji Allah. Jadi khusyuk ini adalah kesadaran, sadar diri bahwasanya seluruh gerakan dan ucapan ini hanya untuk memuji Allah. Tidak ada gerakan dan ucapan ini yang dari diri kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali oleh Allah. Jadi khusyuk adalah kesadaran diri yang isinya hanya memuji Allah. Di saat diri ini sadar bahwasanya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali oleh Allah, ini juga memuji. Kesadaran yang seperti ini adalah memuji Allah. Sholat ini juga isinya seluruhnya adalah memuji Allah. Jadi khusyuk itu bukan konsentrasi. Biasanya yang umum ini konsentrasi atau fokus terhadap ciptaan pikiran, fokus atau konsentrasi terhadap ciptaan pikiran. Kadang isinya cahaya, kadang isinya lafaz Allah atau apapun itu adalah ciptaan pikiran. Ciptaan pikiran itu bukanlah Allah, tapi ciptaan pikiran. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi di saat fokus, bila membutuhkan fokus atau konsentrasi, itu menandakan ciptaan pikiran atau Tuhan yang dilahirkan oleh pikiran. Sedangkan Allah tidak dilahirkan oleh pikiran atau apapun itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak seperti itu. Jadi khusyuk itu adalah kesadaran diri, kesadaran tentang Allah yang maha luar biasa. Di saat Rasulullah sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Sidrah itu terserah banyak sekali artinya. Kalau saya mengartikan itu adalah singgasana yang tanpa singgasana, Al-Muntaha kang wis tutuk yang sudah sampai. Jadi Al-Muntaha itu artinya yang sudah sampai. Singgasananya orang yang sudah sampai, namanya Sidratul Muntaha. Di saat Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, kalimat pertama di hadapan Allah, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyatuh, segala penghormatan, ini adalah pujian bagi Allah. Lalu oleh Allah dijawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Nabi ini dari kata naba yang artinya berita. Nabi yang mempunyai berita. Assalamu alaika, keselamatan untukmu wahai yang mempunyai berita. Warahmatullah, dan rahmatnya Allah. Di saat itu Rasulullah menjawab, yang selamat bukan hanya diri saya, tapi assalamu alaina, keselamatan untuk kalian semua. Wa ala ibadillahi sholihin, hamba-hamba yang soleh. Jadi yang selamat bukan yang mempunyai berita tentang kebesaran Allah, tapi juga termasuk orang-orang yang soleh. Karena sudah bisa menyaksikan kebesaran Allah, akhirnya timbullah kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad yang terpuji utusan Allah. Ini adalah dua kalimat syahadat. Karena sudah bisa menyaksikan kebesaran Allah hingga memuji Allah, dan timbullah dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang sudah mengetahui makrifat atau mengalami sendiri tentang kebesaran Allah,
maka akan merasakan assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan untuk kalian semua. Ini yang akan dirasakan oleh orang-orang yang merasakan, mengalami atau makrifat terhadap kebesaran Allah, akan mendapatkan assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semua. Begitulah sholat yang khusyuk, yang bukan sekedar konsentrasi dan fokus, tapi kesadaran diri terhadap kebesaran Allah. Setelah sholat lalu dilanjutkan dengan zikir yang isinya adalah memuji kebesaran Allah, dan diakhiri dengan doa, yang mana doa ini afdhalud doa alhamdulillah. Paling utamanya doa adalah alhamdulillah, memuji Allah atau bersyukur. Untuk pembahasan doa insya Allah di pertemuan video selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.